彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Tubuh pria tua berwajah merah itu benar-benar terhenti pada saat ini. Mata pria tua berwajah merah itu terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. Lepaskan tanganmu. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik lelaki tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi pria tua berwajah merah berubah. Dia dengan cepat memutar matanya, aku akan menghitung sampai 3 dan kami akan merilis bersama. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan, bunuh dia. Dia adalah Bansheng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dari aku. Sangat berharga untuk menukarkan hidupku dengan miliknya. Wajah Hei Qing berubah menjadi ungu saat dia dengan lembut meraung. Mata pria tua berwajah merah berubah dingin. Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei Qing, tetapi dia hanya bisa menekan hasrat pembunuh di hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, yang adalah seseorang yang belum pernah dia temui. Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh Elder setengah naga yang bertarung dengan Elder Julie. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Elder setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan dan memaksa Elder Julie kembali. Elder Julie juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Hei Qing dan juga sangat terkejut, tetapi dia tampaknya telah mengingat sesuatu ketika ekspresinya berubah. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melangkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria tua berwajah merah secara drastis berubah setelah menonton Xiao Yan menghilang. Pria tua berwajah merah bukan satu-satunya yang tertegun oleh serangan Xiao Yan. Hei Qing bergumam tak percaya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya berhasil naik ke puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun. Masih ada jarak yang sangat jauh ke kelas Bansheng. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang telah lebih lemah darinya saat itu, telah maju melampaui dirinya. Xiao Yan menekan tangannya ke kepala pria tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang berangsur-angsur menjadi pucat. Meneguk. Orang ini, bagaimana dia dilatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat. Menarik. Elder setengah naga di kejauhan tertegun karena pemandangan ini. Dia pulih sesaat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke jantungnya. Tangisan tegas-tegas dipancarkan dari mulutnya. Karena pihak lain mampu menangkap Huo Shan dengan mudah, orang itu pasti adalah Dou Sheng asli. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Yang tersisa di belakang hanya akan berbagi nasib yang sama seperti Huo Shan. Elder setengah naga adalah yang pertama menarik kembali setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini secepat mungkin. Pada saat itu, secara alami akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menyelesaikan bocah ini. Xiao Yan, jangan biarkan mereka kabur. Elder Julie terkejut setelah mendengar tawaran ini. Matanya mendarat di Xiao Yan. Hanya setelah melihat Xiao Yan mengangguk dengan senyum dia mengungkapkan ekspresi sukacita liar. Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas. Tinju di bawah lengannya perlahan dikencangkan. Bahkan cahaya menghilang di dalam alam kosong yang gelap.
Dunia ini monoton dan kesepian. Pada saat yang sama, itu diganggu dengan banyak bahaya. Kadang-kadang ada beberapa aliran spasial yang kacau yang dapat dengan paksa menghancurkan seorang ahli Douzun. Ledakan energi yang sangat intens terus dipancarkan dari pulau besar itu. Gelombang demi gelombang serangan energi liar dan kekerasan mulai menyapu ke segala arah dari pulau seperti badai. Segala sesuatu dalam 100.000 kaki dari pulau itu benar-benar hancur. Pria besar ini menatap tajam ke pulau di bawah. Tiba-tiba, telinganya sedikit bergerak saat matanya mengayunkan ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri saat dia berteriak, "Hati-hati, seseorang mendekat!" Banyak tokoh manusia berseru dengan teratur setelah mendengar teriakannya. Namun, suara samar dipancarkan sementara pilar cahaya ini mendekati gugusan lampu. Serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan pemusnah bagi para prajurit dari ketiga pulau naga besar ini. Mata pria besar itu terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengeluarkan suara gemuruh rendah. Lampu yang mengalir perlahan menghilang di kejauhan di depan pria besar itu. Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya. Matanya tidak berhenti pada pria besar di depannya. Mata Xiao Yan menyapu dia, tapi dia tidak menemukan sedikit pun Xian. Dia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba menular. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Dia menemukan cahaya seperti matahari terang yang tergantung di tempat itu. Itu mungkin untuk samar-samar melihat beberapa tokoh saling bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang menakutkan akan menyapu bersih. Mata Xiao yang terkunci ketiga angka. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa itu ketiga memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu, setidaknya, bintang 3, Dou Shengs. Xian memegang tombak emas gelap panjang yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya. Tombak itu menari dan memancarkan kilau keemasan yang mencolok. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah terbangun oleh raungan naga. Dia melemparkan telapak ke depan. Pria besar itu, yang tubuhnya mundur dengan cepat, meletus menjadi sekelompok kabut berdarah. Pulau naga memancarkan banyak teriakan keras sementara kelompok Xiao Yan pindah. Xiao Yan hanya tersenyum saat obstruksi ini terbentuk. Tedouki dalam tubuhnya beredar sampai batas. Dia melebarkan mulutnya dan lautan api diludahkan. Tempe mereka yang sangat tinggi rature menyebabkan ekspresi beberapa elit Ban Sheng berubah. Sebuah teriakan eksplosif seperti guntur terdengar saat Xiao Yan muncul di atas ruang naga. Segera, seorang pria berwajah hitam besar dengan tubuh mirip keraksasa muncul. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia melemparkan pukulan ke arah Xiao Yan. Dua sosok iblis dewa seperti yang kuat tiba-tiba bentrok di langit. Suara metalik yang tiba-tiba disertai oleh badai yang menakutkan karena tiba-tiba menyapu langit. Kejutan melintas di wajah Xuanmo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit kuburan saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat, dan dengan dingin tersenyum. Mata Xiao Yan menyapu Xuanmo. Alisnya juga sedikit merajut. Kekuatan dari tiga pulau naga besar memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sangat kuat. Jika Xiao Yan tidak bergantung pada King Kong Glass Body, tubuh kuatnya yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam, dan darah esensi surga Phoenix, dia tidak akan mampu mendapatkan tangan atas dalam bentrokan fisik sebelumnya. Juli buru-buru datang dan menjelaskan kepada Xiao Yan siapa kedua pria tua berambut putih itu. Salam kepada dua sesepuh. Xiao Yan tersenyum mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi kedua pria tua yang tersenyum itu. Teman kecil Xiao Yan tidak perlu terlalu sopan. Kamu adalah teman Kaisar Naga. Tentu saja, kamu adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur kami. Kamu benar-benar telah membantu kami kali ini. Pulau Naga Timurku akan mengingat kebaikan ini. Seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiao Yan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah elder pertama dari Pulau Naga Barat. Dia disebut Zhu Mu dan merupakan bintang 2 Dou Sheng menengah.
Orang tua berjubah kuning itu adalah tetua pertama Pulau Naga Selatan. Dia disebut Lai Shan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zhu Mu. Juli dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Kedua orang ini, bersama dengan Xuan Mo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari 3 pulau naga besar selain 3 Raja Naga Besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur. Apa? Kedua belah pihak terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mengalihkan mata mereka dan melihat Kun Huang, yang dalam keadaan tertutup. Mengaum. Banyak naga mengaum yang dipancarkan dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara angin deras muncul. Biaya. Para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi verosi harimau Ous yang turun gunung dengan raungan rendah dan dalam. Pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa silau. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih besar daripada Pulau Naga Timur, jelas tidak mudah untuk dengan cepat menelan kekuatan tempur dari Pulau Naga Timur. Oleh karena itu, pertempuran turun ke jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Telapak Xiao Yan menghantam seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli untuk memuntahkan darah dan mundur. Xuan Mo dan 2 elder pertama lainnya segera terkejut setelah melihat Xiao Yan bergerak. Tombak emas gelap panjang itu seperti naga yang mengaum marah yang memotong busur terang dalam kekosongan sebelum dengan kejam menabrak tangan seorang pria setengah baya dengan mahkota di atas kepalanya. Pemilik sosok cantik itu menyipitkan matanya ketika dia merasakan serangan menyelinap ini. Hidungnya yang tajam mengeluarkan dengusan dingin yang rendah. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu tampaknya terhubung ke rantai karena itu langsung mengayun di busur yang menggetarkan jiwa, membentuk semi bola yang sangat melanda angin telapak tajam. Kekuatan dahsyat meletus dan keduanya dipaksa untuk mundur kembali sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Haha, memang layak menjadi konstitusi naga Phoenix. Serangan kejutan yang gagal ini menyebabkan pria itu secara tidak sengaja mengeluarkan beberapa pujian. Dia tertawa, Nie Chezian. Mengapa kamu harus melanjutkan perlawanan yang keras kepala ini? Meskipun kamu memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, kamu belum matang. Kamu benar-benar terlalu naif jika kamu berpikir untuk melawan kami bertiga sendirian. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti berakting di depan aku. Kalian bertiga telah mengambil keuntungan dari kepergian ayahku untuk membagi suku Naga Void kuno, yang menghasilkan keadaan saat ini dari suku Naga Roid kuno. Wajah Xian menjadi suram setelah dia melihat mereka bertiga bersiap-siap untuk menyerang bersama lagi. Menyerang! Sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika teriakan eksplosif tiba-tiba bergema dari ruang kosong. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ketiga Raja Naga itu terkejut. Xian, yang mengepak-ngepak sayap burung gagaknya yang tingginya ribuan kaki, juga kaget karena sosok ini. Matanya yang cantik meluncur ke atas sebagai sukacita dengan cepat melintas di atas mereka. Segera setelah itu, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak dengan keras, Xiao Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak cocok untuk mereka. Tarik sekarang. Apa kata-kata arogan? Raja Naga Barat dengan dingin mendengus. Ahli kelas 1 Dousheng yang canggih mungkin tampak sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seseorang yang memiliki kekuatan ini untuk mengaduk masalah di depan mereka. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan ejekan pihak lain. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan 3 Raja Naga Besar. Mustahil baginya untuk bertahan 5 menit dalam bentrokan langsung. Oleh karena itu, ia telah melepaskan satu-satunya skill Dou kelas tinggi kelas Tian yang ia latih, kemarahan divine kuning musim semi. Setelah suara aneh itu keluar dari mulut sosok ilusi yang sangat besar itu, Raja Naga Utara segera merasakan perasaan pusing yang dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonik ditransmisikan ke telinganya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan menakutkan itu. Serangan spiritual dengan cepat tiba dan menghilang dengan cepat. Ketiga tubuh kaku membeku sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan langsung memucat. Segar darah segar keluar.
Rasa sakit yang hebat karena diiris oleh pisau terus dipancarkan dari pikiran mereka, menyebabkan mereka untuk mendapatkan dorongan untuk merobek kepala mereka. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabik kamu saat kamu masih hidup. Kondisi Raja Naga Utara sedikit lebih baik, tetapi wajahnya juga sedikit pucat.